Ven Espíritu Santo, con Holy Spirit, ven Espíritu Santo. En este nuevo camino, contigo estado de poder, nuestra luminosa, consejo nos guíe, te suplicamos, amén, amén. Las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Kita, misionaris klaris dari Sakramen Maha Kudus, mendapatkan anugerah untuk merayakan Kapitel Umum ke-8 tahun ini, di mana kita merayakan 10 tahun beatifikasi Nuestra Madre María Inés Teresa dari Sakramen Maha Kudus. Dengan memperdalam tema transformasi diri untuk membaharui, kita ingin membaharui hidup bakti kita dengan terang Roh Kudus melalui proses transformasi pribadi dan kongregasi, menghidupkan kembali jati diri kita yang kontemplatif misionaris, agar kehadiran kita dapat menjadi lebih signifikan dan penuh sukacita, memperkenalkan karisma secara setia dan kreatif dalam dunia yang terus berubah ini. Dengan dibimbing Bunda Maria yang berkata, apapun yang dia katakan, perbuatlah itu, kita meletakkan diri dalam tangan Tuhan dan mempersembahkan semua talenta yang kita miliki agar Dia mengubah air kita menjadi anggur yang paling baik. Sebagai simbol persembahan semua yang akan kita alami selama kapitel ini, agar Tuhan memberkatinya, sudah dipersembahkan oleh Madre Pemimpin Umum, Lambang Kapitel, dan kelima koordinator kelompok kerja yang membawa simbol identitas, formasi, otoritas, misi, dan media komunikasi. Selamat datang para suster, kepada semua komunitas yang semua ada di sini dalam Kapitel Umum ke-8, semua Dewan Penasehat Umum, dan semua kalian sudah berada di sini, dan kepada semua kongregasi yang juga mengikuti perayaan ini melalui Zoom. Ini adalah masa penuh rahmat. Mari kita memulainya dengan memohon terang Roh Kudus, agar kongregasi ini, masing-masing susternya, menjadi pribadi seperti yang diharapkan Tuhan. El obstáculo mayor
Mari kita mengenali diri, untuk mengenali apa hambatan terbesar dalam diri kita yang menghalangi Tuhan bekerja. Dengan rendah hati kita memohon ampun. Saya mengaku siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros los hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Marilah kita berdoa. Oh Dios, que santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Bapa, Engkau yang menyucikan seluruh gerejamu, curahkanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh penjuru dunia, agar kasih-Mu dicurahkan ke seluruh manusia dan melalui pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, bersama Roh Kudus, panjang segala abad. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima dan merawat bibit sabda yang hari ini ditaburkan Tuhan dalam tanah hati kita. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Ya Tuhan, Engkau merintis jalan lurus bagi orang benar. Kami juga menantikan saat Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami adalah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi dunia, maka penduduk akan belajar apa yang benar. Susurraban plegarias cuando los castigaste. Como la embarazada cuando le llega el parto se retuerce y grita de dolor, así estábamos en tu presencia, Señor. Concebimos, nos retorcimos, dimos a luz viento. Nada hicimos por salvar el país, ni nacieron habitantes al mundo. Revivirán tus muertos, resurgirán nuestros cadáveres. Despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, pues rocío de luz es tu rocío, que harás caer sobre la tierra de las sombras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre, y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tiene esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte.
El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso para Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lembah lembut dan rendah hati. Homili akan diberikan oleh Monsinyur Uskup Cadiz dan Ceuta. Yang terkasih Madre Marta dan seluruh komunitas. Hari ini kita memohon terang Roh Kudus, terutama kita ada di sini untuk merayakan Misa Kudus, untuk memohon terang Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus atas kami, penuhilah dunia ini, datanglah dalam kongregasi kami. Datanglah untuk menghidupkan kembali kasih dan panggilan dalam diri kami yang telah Kau berikan. Untuk kami dapat berjalan dalam hidup ini, membaktikan hidup ini, seperti yang gereja inginkan sesuai dengan karisma kongregasi. Untuk itu, terbuka terhadap Roh Allah, juga melalui retreat yang sudah kalian jalani minggu lalu, kita harus memanfaatkan waktu di mana kita berada bersama ini untuk melihat langkah-langkah yang sudah kita lakukan, membuka hati setiap diri dan seluruh gereja, agar kita ditemukan Allah siap sedia, terbuka untuk melakukan kehendak-Nya. Sekarang secara istimewa berkumpul dalam kapital umum, kita berkumpul dalam nama Yesus. Ketika Yesus berkata, ketika 2 atau lebih orang berkumpul, Yesus ada. Maka saat ini kita bersama seluruh kongregasi, kita berdoa. Bukan hanya kalian yang berada di sini yang akan mengikuti kapitel, tapi melalui doa seluruh kongregasi ini berada dalam masa kapitel. Kapitel umum, dan saya yakin kalian juga yakin bahwa adalah suatu peristiwa Roh Kudus, bukan sekedar norma kanonis atau kebutuhan pastoral yang kita rasa butuhkan dengan berjalannya waktu untuk memperbaiki kekuatan atau kerasulan kita. Bukan sekedar itu, tapi kapitel adalah sebuah peristiwa Roh Kudus, adalah
sebuah peristiwa yang ditetapkan dalam konstitusi, dalam hukum gereja, agar dalam kapitel itu Roh Kudus bisa bekerja dengan cara khusus untuk membantu kita mencari jalan pembaharuan. Pembaharuan itu selalu dibutuhkan dalam gereja. Meskipun gereja sudah berumur sekian lama, tapi setiap malam kita tetap harus memohon Roh Kudus untuk kita bisa mengenali dosa-dosa kita. Sebagai kongregasi, pembaharuan seperti yang diinginkan Allah harus kita laksanakan saat ini juga. Untuk membangun kembali kehidupan batin kita dan rohani kita dalam diri setiap suster, untuk mengarahkan kembali hal-hal yang paling penting saat ini, hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir, untuk juga menanggapi panggilan Tuhan dalam zaman sekarang, dalam zaman yang terus berubah, dalam waktu di mana kita hidup sekarang ini, di mana kita ada, di mana kita berkarya. Di mana Allah berbicara melalui situasi-situasi, kesaksian-kesaksian hidup orang lain, atau juga tuntutan-tuntutan orang miskin yang sedang diarahkan kepada kita dengan cara tertentu. Kita harus membawa kepada mereka penghiburan Allah, Injil, dan rahmat Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus sadar bahwa kita berada dalam suatu peristiwa gereja yang besar. Dalam peristiwa kapitel ini adalah masa perjumpaan kita dengan Allah. Masa pencarian discernment terhadap kehendak Allah. Paus Fransiskus menunjukkan dengan cara yang sangat menarik tentang apa yang dia harapkan bagi sinode gereja yang nanti akan dilaksanakan. Membaharui karakter gereja, yaitu sinodalitas. Inilah juga kapitel kalian. Karena itu, kita harus yakin bahwa dalam dialog ini di mana kita mencari kehendak Allah, kita meminta Roh Kudus membantu kita, memberi kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menjadi setia. Kita tidak dapat mengingkarinya bahwa dalam kapitel itu kita berusaha untuk kembali ke sumber awal kongregasi, yaitu karisma, kekuatan karisma kalian. Karunia Allah, karunia Roh Kudus di mana kongregasi ini dari awal berdiri, yang menjadi kekuatan bagi hidup dan misi kalian. Karena itu tentu kita juga percaya bahwa Madre Maria Ines ada di sini bersama kita. Dalam kerasulannya, Allah hadir. Karena itu kita harus terus mengingat moto hidup kita, yaitu Oportet Regnum Regnare. Dia harus meraja. Di sini bukan hal lain selain meletakkan diri kita untuk melayani Allah, memperbaharui penyerahan diri kita, agar Dia sendiri dapat meraja, dan agar kita dapat memberikan hidup kita seutuhnya sesuai dengan moto kita ini, dengan cita-cita yang sama seperti yang pernah dihidupi Madre Maria Ines. Dengan kesadaran ini, bahwa kita sedang menjalankan sebuah kewajiban kasih yang memancar dari hati
yang rindu untuk memperkenalkan Allah, yang tidak bisa menyimpannya sendiri dalam hati karena kasih itu selalu ingin keluar. Kasih itu harus selalu dikomunikasikan dan ditularkan sehingga kepada semua orang sampailah belas kasih Allah. Saya rasa ini sangat indah dan sangat cocok Injil yang kita dengar hari ini. Kata-kata Yesus, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Kalian pasti lelah juga tuh. Tapi saya yakin kalian tidak putus asa. Tapi karena saya melihat kalian penuh kegembiraan dan panggilan Yesus itu sangat kuat. Karena dunia membutuhkan istirahat dari Allah. Tanggapan Allah. Manusia mencari Allah. Panggilan adalah pada dasarnya itu sudah ditunjukkan sejak awal dari dunia. Gereja adalah tempat di mana manusia juga mencari Allah bersama-sama. Hari ini kita tidak hanya melihat manusia yang melihat atau mencari Allah, tapi kita juga melihat bahwa Allah sudah menciptakan kita seperti ini. Kita membutuhkan Dia untuk dapat memuaskan kerinduan-kerinduan kita. Kita membutuhkan bukan hanya dunia yang lelah yang membutuhkan Allah, tapi kita juga membutuhkan Dia. Dengan keadaan dunia sekarang ini, gempa bumi, kejadian-kejadian bencana, atau konflik seperti perang, seperti juga situasi dunia sekarang yang mau tidak mau memunculkan mereka para migran, para pengungsi. Tapi juga bagaimana dunia kekurangan Allah, termasuk di tempat-tempat yang jauh, di mana mereka memiliki kekurangan materi. Mereka yang mengalami kehilangan makna hidup. Mereka yang tidak pernah mengenal cinta dalam keluarga. Mereka inilah orang yang letih lesu, yang dipanggil Tuhan untuk mendekat padanya. Panggilan itu keluar dari dalam hati Yesus, hati yang terdalam. Ini adalah jawaban panggilan yang muncul dari kerinduannya untuk menyelamatkan dunia. Dan yang kita butuhkan adalah membuka hati untuk menerima panggilan itu. Mewartakan Kristus, memberikan penghiburan, dan memperkenalkan Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini juga merupakan panggilan bagi kita, panggilan yang paling terdalam untuk meletakkan beban kita dalam Yesus. Pasti masing-masing kalian, hampir semua yang ada di sini, tentu memiliki beban-beban jabatan tertentu. Nggak cuma beban-beban pribadi, tapi juga beban tugas, beban kerasulan, misi, jabatan dalam gereja. Kita pun juga butuh untuk meletakkan beban-beban itu dalam hati dan tangan Tuhan. Kita harus meletakkan semua yang bisa menjadi penyebab kelelahan kita. Tanggung jawab dalam pemerintahan juga merupakan bisa menjadi penyebab kelelahan. Semua itu harus kita letakkan
dan kita beristirahat dalam Tuhan, supaya hati kita juga bisa beristirahat karena kita membagikan beban itu dengan Dia. Venid a mí los cansados y agobiados. Qué suerte poder ayudar al Señor a compartir las cargas Betapa bahagianya kita bisa ikut berbagi beban dengan Tuhan demi penyelamatan dunia del prójimo. dan memberikan penghiburan bagi mereka yang masih terus mencari Allah. Las palabras de Jesús son muy bonitas. Kata-kata Yesus sungguh indah. Las saboreamos. Venid a mí y yo os aliviaré. Lo que pasa es que a veces nos hemos acostumbrado a superar como estas cosas del Señor que dice yo os aliviaré. Kadang kita terbiasa untuk ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Y vamos a descargar nuestras cargas. Tenemos que cargar con tu yugo. Dicen los ángeles. Sekarang karena kita akan meletakkan beban kita ke dalam tangan Allah, kita akan mengambil kuk yang Tuhan tawarkan kepada kita. Es el amor. Lo que nos consuela. Semua ini tentu digerakkan oleh kasih Una carga. dari Allah sendiri. Pues porque nos compromete, el amor pide acción, el amor Tentu nggak semuanya tentu merupakan sesuatu beban, karena kita melakukan semua ini tentu dengan kasih. es nuestro descanso. Tapi tetap Dicen meletakkan segalanya dalam tangan Tuhan itu adalah comentaristas, membuat kita mampu beristirahat. cargar por mi yugo, porque el yugo, vemos cuando lo llevan Kenapa Tuhan mengatakan kuk? Karena seperti kita tahu, a dos, kuk itu menghubungkan, dibawa oleh dua sapi biasanya. Makanya Yesus katakan kuk karena kita membawa beban itu berdua dengan Yesus. pero es Él el que tira de nosotros, realmente es Él el que nos lleva con su fuerza. Tapi pada kenyataannya, Dialah yang membawa kita. Une y casi Dialah yang menyatukan kita. recompensa Dan Dialah yang menganugerahkan sido nuestros trabajos. jasa-jasa kepada kita, seperti seolah-olah kita melakukan semuanya sendiri. Pada dasarnya kita bersama Dia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dunia. En la tribulación. Pues sí, aprended de mí que soy Belajarlah manso padaku, de corazón. karena aku lemah lembut dan rendah hati. En este Sangatlah penting momento di saat ini, di saat kapital umum ini, buscamos la voluntad de Dios, di saat dimana kita mencari kehendak Allah sesuai dengan karisma kita, a la base de la vida cristiana, pergi selalu ke dasar dari hidup Kristiani itu, en la humildad, yaitu kerendahan hati, Cristo, kelemah lembutan Kristus la Virgen María que nos yang kita lihat dalam figur Bunda Maria, con la misma fidelidad, con la supaya kita juga mampu menanggapi panggilan Allah dengan kelembutan Bunda itu, de mí que dengan kesediaannya. de corazón. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los humildes y los mansos. Tuhan katakan kerajaan Allah itu, El salmo berbahagialah kamu yang miskin karena kamu yang mempunyai kerajaan Allah. preciosa del Señor desde el cielo. Respon jawaban Mazmur kita hari ini juga sangat indah, yaitu Tuhan memandang ke bumi dari surga. Esta oración que hemos compartido, que nos habla de la mirada del Señor que se fija en el mundo, en la marcha del mundo. Kita lihat bagaimana pandangan Allah terhadap dunia, suatu pandangan kasih yang memanggil kita yang lelah dan mengingatkan kita betapa kasihnya Allah pada dunia, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal. Seperti ketika Dia katakan, seperti ketika Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku mengasihi kalian, tinggallah dalam kasihku itu. Marilah kita lihat dalam diri kita sendiri, kita melihat karunia yang telah kita terima, karunia yang telah terima kongregasi, untuk dapat menanggapi Tuhan dengan lebih baik, dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan ingatlah bahwa Tuhan memandang kita dari surga. Tuhan memberi
rahmat kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti Dia sebagai panggilan dan misi, karena Dia memandang kebutuhan dunia, karena memandang manusia yang hidup, dan Dia menebus kita demi kasih-Nya. Mari kita mohon pada Roh Kudus kembali pada cinta pertama itu, kepada sumber, untuk mendapatkan kembali sikap penuh kepercayaan dalam hidup bakti kita, sehingga kita dapat berkata, seperti ketika di tahun-tahun pertama hidup bakti kita, di mana dengan gairah yang begitu menyala-nyala, kita memberikan cinta pertama kita. Kalian sudah mempelajari selama ini, dan kalian mengangkat tema tentang tempayan-tempayan yang mengingatkan kita juga akan pernikahan di Kana. Tempayan-tempayan itu yang sudah kosong, yang kemudian diisi kembali dengan cinta yang baru. Dan kita berdoa supaya semua itu akan berbuah yang baik. Jangan biarkan ketakutan, kegelisahan menghalangi kita untuk membuka hati dan pikiran dengan keberanian. Kita maju. Dengarkanlah Maria. Kita membiarkan diri mendengarkan suara Maria untuk melakukan apa yang Tuhan minta, untuk melayani apa kehendak Allah, menghabiskan hidup kita demi kebaikan dan rencananya. Dan ingatlah selalu bahwa kita ini adalah hamba, kita adalah alat, karena karya itu bukan milik kita tapi milik Allah. Dan semoga semakin hari Tuhan semakin kita menjadikan kita sebagai saksi yang penuh kegembiraan, persaudaraan, dan kemurahan hati dalam penyerahan diri. Dan dengan nyata kita bisa menghidupi ketiga kaul yang telah kita ikrarkan untuk demi kemuliaan Allah melalui hidup kita menurut dalam karisma yang kita miliki. Saya sarankan kalian sering-sering melihat lambang kongregasi kalian sendiri. Kalian lihat gandum, kalian lihat bintang, kalian lihat bola dunia. Itu bisa melihat lampu katakumbal yang mengingatkan semua karisma kalian, semangat kalian. Dan saya secara pribadi saya sangat suka kecapi. Bagi saya itu adalah tanda kegembiraan dan persatuan yang sekarang harus muncul secara sinodal dalam kapital ini. Setiap senar dalam kecapi itu menghasilkan suaranya sendiri, tapi bersama-sama mereka menciptakan satu harmoni yang indah. Kadang-kadang kita harus nyetem, harus disetem senar-senar itu sesuai dengan Injil, sesuai dengan konstitusi demi persatuan kita. Maka kita katakan, datanglah ya Roh Kudus, bantulah kami untuk melakukan discernment apa kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang menyenangkan hati Allah. Hanya supaya Dia dapat nyata di dunia ini. Amin.
Hermanas, presentemos ahora nuestras peticiones ante el Señor. Kita akan doa-doa umat akan didoakan dalam bahasa Jepang, Spanyol, Inggris, Italia, dan Rusia. Setiap permohonan dijawab dengan escúchanos, Señor, te rogamos. Untuk gereja Allah, agar semakin berbuah banyak dalam Roh Kudus, selalu memiliki kegembiraan, damai, dan kasih untuk mewartakan kehadiran Kristus dalam dunia. Por las autoridades eclesiásticas, Untuk para pemimpin gereja, untuk Bapak Suci Fransiskus, para uskup, dan para imam, para que el Señor les conceda siempre agar mereka selalu dapat menjadi gembala yang berbau domba. Kita berdoa secara khusus untuk Monsignor Rafael Zorno Saboy, uskup yang merayakan misa ini. que el Señor le ilumine siempre y le ayude a llevar adelante la misión que le ha encomendado. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la familia inesiana. Untuk keluarga Inesian, agar tetap setia pada karisma ibu pendiri dan menghayati semangat kontemplatif serta memiliki gairah agar Kristus meraja. We feel profoundly the contemplative spirit and the urgency that Christ reigns be born in the hearts of each and every member of the Messian family. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dalam bahasa Itali, Por el octavo capítulo untuk kapitel umum ke-8, per l'ottavo capitolo generale, affinché agar kita dapat memperdalam karisma kita dan menyesuaikannya dengan konteks gereja dan budaya saat ini. carisma ricevuto da Dio lo rilega nel contesto ecclesiale e culturale del tempo che stiamo vivendo e prenda le decisioni necessarie che ci aiutino a vivere nella fedeltà creativa la nostra vocazione nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Yang kelima ini akan didoakan dalam bahasa Rusia. Untuk para suster misionaris Claris yang berpartisipasi dalam kapitel, agar memiliki hati yang siap untuk bertransformasi, untuk membaharui, juga untuk semua suster di semua regio dan di rumah delegasi yang menemani kami secara rohani. Помолимся также за каждую из сестер нашей региона и делегатур. Они сопровождают нас своими молитвами и присутствуют здесь духовно, в таком важный момент истории нашей конгрегации. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, en este nuevo Bapa, Pentecostés te pedimos dalam Pentakosta baru ini, kami mohon agar kuasa Roh Kudus turun atas semua manusia di dunia, mendengarkan setiap permohonan kami, dan memberi kami kekuatan untuk berjalan menuju Engkau, demi Kristus Tuhan kami. Jesucristo nuestro Señor. Semua lagu-lagu pada misa ini diciptakan oleh suster-suster komunitas Pamplona.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, nuestras ofrendas y Sucikanlah Tuhan persembahan ini, sucikan hati kami dengan cahaya Roh Kudus, demi Kristus Tuhan kami. esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, después de subir al cielo donde está sentado a tu derecha, ha derramado sobre tus hijos de adopción. Yesus setelah naik ke atas ke surga telah mencurahkan Roh Kudus. Karena itu bersama para rasul dan malaikat kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, con Rafael, que nos preside hoy, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todas las hermanas fallecidas en la historia de la congregación. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Madre María Inés y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos por un mismo corazón, oramos. Dengan ahora. rendah hati, kita akan memohon kepada Bapa dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Espíritu Santo, estamos aquí. Nuevos el ángulo, ven Espíritu, ven. La sangre y el cuerpo de Jesús nos siga convocando en la unidad. Así clamadas con tu cuerpo santificado.
Restauranos para recibir a Jesús. Te pedimos, instálate entre nosotros e invádenos con la fuerza de tu luz. Ci dona amore e santità, ti preghiamo con il sangue di Gesù. Non vogliamo con il tuo cuore, non vogliamo perché tu lo vuoi, non vogliamo come tu lo vuoi, quando tu lo vuoi. Queremos lo que quieras, queremos porque quieres tú, queremos como quieras, cuando quieras tú. Una vino y alegría, hoy en esta gran reunión, donde el Señor Jesús nos lleva, nos guía para la misión, nos guía para la misión. Transformarnos para renovar, hagan lo que Él decida, transformarnos para renovar, en las tinajas, en las tinajas. Ven María, nuestra boda, como hiciste allá en Caná. Necesitamos un milagro, vuelve otra vez a interceder, vuelve otra vez a interceder. Transformarnos para renovar, hagan lo que Él decida, transformarnos para renovar. Llenen las tinajas, transformarnos para renovar, hagan lo que Él decida, transformarnos para renovar, llenen las tinajas, llenen las tinajas.
Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame. Semoga sakramen ini dapat menyalakan dalam hati kami roh yang dapat membawamu ke seluruh dunia. El Señor esté con vosotros. Hemos llegado al final de la celebración. Kita telah sampai pada akhir perayaan kita ini, dan kita mohon berkat ini untuk kita memulai perjalanan ini. Mari kita merasa diutus Tuhan untuk Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.